Selamat malam Bapak Ibu, Saudara dan anak-anak. Kembali kita di dalam persekutuan doa di hari Rabu ini. Dan mari kita bersama-sama akan merenungkan firman Tuhan dan kita awali dengan doa. Kita berdoa. Maha besar Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan sorga yang mulia. Di malam hari ini Tuhan kami datang ke hadirat-Mu, mengucapkan segala puji dan syukur atas segala berkat pemeliharaan Tuhan yang boleh kami rasakan hari lepas hari. Di dalam kami saat ini bersekutu, kami hendak merenungkan firman-Mu. Kami mohon pertolongan Tuhan melalui karya Roh Kudus yang bekerja dalam hati kami, membuka hati dan pikiran kami, dan bagaimana kami dengan kebenaran firman Tuhan ini, Tuhan perbarui, Tuhan kuatkan, dan kami boleh hidup di dalam kebenaran firman-Mu itu. Hamba-Mu di dalam keberadaannya Tuhan berkati, supaya apa yang tersampaikan hanya kebenaran firman Tuhan saja. Berfirmanlah ya Allah, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak, saat ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang saya ambil dari salah satu bacaan di leksionari dari Rabu ini. Terambil di dalam Injil Matius pasal 17 ayat 1 sampai dengan yang ke-9. Injil Matius 17 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-9. Saya akan membacakan untuk Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak semua. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul di sini, Yesus dimuliakan di atas gunung. 6 hari kemudian Yesus membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes, saudaranya, dan bersama-sama dengan mereka, ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendiri saja. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka. Wajahnya bercahaya seperti matahari, dan pakaiannya menjadi putih bersinar seperti terang. Maka nampak kepada mereka Musa dan Elia sedang berbicara dengan dia. Kata Petrus kepada Yesus, Tuhan, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Jika Engkau mau, biarlah kudirikan di sini 3 kemah, 1 untuk Engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia. Dan tiba-tiba sedang ia berkata-kata, turunlah awan yang terang menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara yang berkata, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan, dengarkanlah dia. Mendengar itu tersungkurlah murid-muridnya, dan mereka sangat ketakutan. Lalu Yesus datang kepada mereka dan menyentuh mereka sambil berkata, berdirilah, jangan takut. Dan ketika mereka mengangkat kepala, mereka tidak melihat seorang pun kecuali Yesus seorang diri. Pada waktu mereka turun dari gunung itu, Yesus berpesan kepada mereka, jangan kamu ceritakan penglihatan itu kepada seorang pun sebelum Anak Manusia dibangkitkan dari antara orang mati. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang senantiasa memeliharanya. Haleluya, amin. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak, saya akan mengambil nats di dalam bacaan ini yang akan kita renungkan di ayat yang ke-5b. Inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan, dengarkanlah dia. Perenungan firman Tuhan saat ini kita akan renungkan dengan tema dengarkanlah dia. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak, mungkin kita pernah mendengar kata-kata mutiara atau kata-kata bijak yang mengatakan bahwa kita memiliki 2 telinga dan 1 mulut. Karena itu kita bisa mendengarkan 2 kali lipat
lebih banyak daripada berbicara. Kita memiliki 2 telinga dan 1 mulut, karena itu kita bisa mendengarkan 2 kali lipat lebih banyak daripada berbicara. Tentu dalam hal ini kita sedikit langsung berefleksi bahwa Tuhan menjadikan kita sungguh sempurna, menjadikan kita dengan 2 telinga dan 1 mulut. Tentunya ada perenungan bahwa mendengarkan itu menjadi bagian penting dalam kehidupan manusia. Mendengarkan hal yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Tentu kita harus membedakan juga, ada kata mendengar atau kata kerja mendengar dan mendengarkan. Tentu dalam hal mendengarkan ini ada titik yang menjadi sebuah perbedaan, yakni mendengarkan itu lebih dengan cara aktif, dengan hati dan pikiran. Dengan penuh mendengarkan itu, mendengar apa yang diceritakan, dibicarakan orang, dan bagaimana orang tersebut sesama kita itu berbicara kepada kita. Dengan hati, dengan pikiran yang memang hanyut dalam hal perbincangan itu. Mendengarkan menjadi bagian yang penting. Sekalipun juga dalam perkataan, perbincangan, itu juga yang menjadi bagian dalam hidup kita. Hal mendengar pun juga hal yang tidak pernah terpisahkan dalam hidup kita. Dan anehnya Bapak Ibu, mungkin saya merasa, dan mungkin Bapak Ibu, saudara dan anak-anak merasa bahwa sulit sekali kita untuk mendengarkan bagaimana sesama kita berbicara, dan sulit sekali untuk kita ingin supaya kita itu juga, jikalau kita berbicara itu harus dengarkan. Ingin lebih banyak berbicara dan memang seringkali cenderung kita itu sulit untuk mendengarkan. Dan inilah yang menjadi perenungan ketika dalam kehidupan sehari-hari. Jikalau itu dalam hal kehidupan spiritualitas kita akan merenungkan firman Tuhan, bagaimana Allah boleh berfirman, dikatakan inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Dan yang terakhir, dengarkanlah dia. Cerita ini cerita yang sangat populer, cerita yang mungkin Bapak Ibu saudara dan anak mengetahui di dalam hal minggu khusus, minggu transfigurasi, minggu kemuliaan Tuhan kita Yesus Kristus, di mana Tuhan Yesus berbicara dengan Musa dan Elia, dan bagaimana para murid menyediakan tenda, dan itu menjadi bagian dalam hal cerita di Alkitab yang kita hafal, yang mungkin kita Bapak Ibu saudara dan anak-anak tahu. Tetapi perkataan Allah, dengarkanlah dia, ada penekanan bagaimana dengarkanlah dia ini menuju pada supaya para murid tahu, supaya para murid itu taat, dan supaya para murid itu mengetahui kehendak Allah di dalam Tuhan Yesus. Kehendak Allah yang memang menyelamatkan manusia melalui Tuhan Yesus, dan bagaimana respon manusia seharusnya menerima keselamatan itu. Bahkan Allah boleh berkenan melibatkan para murid untuk melanjutkan kembali karya Allah di dalam dunia ini untuk menyelamatkan kita. Dengarkanlah dia. Jikalau kita ingat perkataan itu, bukankah itu perkataan juga yang kita ingat saat Tuhan Yesus dibaptis? Tiba-tiba ada, inilah anak yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Tetapi di sini katakan lagi, dengarkanlah dia. Penekanan kembali bagaimana keberadaan Tuhan Yesus itu hendak menyatakan karya penyelamatan Allah, dan murid harus tahu. Dan betapa para murid juga sudah mendengarkan begitu banyak pengajaran saat Tuhan Yesus dalam kemanusiaannya, dalam manusianya itu boleh berkarya. Tetapi kalau kita ingat kisah para murid, ngeh atau tahu dalam hal ini setelah Tuhan Yesus bangkit. Saat bersama-sama, para murid belum ngeh, belum tahu secara persis misi Tuhan Yesus di dunia. Nah, hal inilah yang menjadi hal perenungan, bagaimana mendengarkan firman Allah, mendengarkan perkataan Allah, juga hal yang penting bagi kita untuk mengetahui kehendaknya, untuk mengetahui bagaimana rancangan Allah itu dalam hidup kita. Mendengarkan perkataan Allah, mendengarkan firman Allah menjadi bagian di dalam hal kehidupan orang percaya, kita sebagai orang percaya ini. Nah, terkadang Bapak Ibu saudara yang terkasih, hal mendengarkan ini ketika kita dirundung dalam hal permasalahan pergumulan dan kita mencoba memohon kepada Allah,
Kadang tanpa sadar atau sadar kita mengatakan bahwa aku sudah memohon, kok Tuhan itu diam. Tuhan itu tidak menyatakan karyanya kepadaku, kok Tuhan diam. Bagaimana Tuhan itu bersabar dan sebagainya. Tapi permenungan kita adalah, jikalau memang demikian, saat kita memohon dan sebagainya kepada Allah dalam doa dan sebagainya, apakah kita juga mempersilahkan Allah untuk berbicara? Jangan-jangan Allah dibuat bungkam oleh karena banyaknya permohonan kita, dan kita sendiri tidak mau mendengarkan saat Ia berbicara, atau kita tidak mempersilahkan Allah berkata, Allah berfirman, karena kita berbicara terus-menerus, memohon terus-menerus. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak, mendengarkan firman Allah, mendengarkan perkataan Allah menjadi hal yang sangat penting. Tentu untuk berdiam diri dan mendengarkan perkataan Allah itu. Jangan-jangan kita sibuk dalam rutinitas kita, jangan-jangan kita sibuk untuk menutup telinga kita, mendengarkan yang kita sukai yang ada di dunia ini, sehingga kita bermalas atau meremehkan perkataan Allah itu. Hal ini yang menjadi perenungan kita saat ini. Mendengarkan perkataan Allah, bagaimana Allah berkenan menuntun hidupku, memberkatiku, melindungiku, dan menyertaiku. Dan banyak hal yang ingin Allah rancangkan kepada hidup kita. Tetapi pilihannya sekarang adalah bagaimana aku mau mendengar, dan aku hendak mendengarkan perkataan Allah. Aku mempersilahkan Allah untuk berkata. Salah satu hal yang menjadi hilang dalam hal panggilan spiritualitas kita, dalam kehidupan spiritualitas kita, adalah bagaimana kita bersatu teduh untuk diam. Terkadang hal ini yang menjadi sebuah permenungan kita di tengah hiruk pikuk sibuknya kehidupan kita. Ternyata kita perlu diam untuk memang melihat bagaimana Allah berkata dalam hidup. Jangan-jangan kita terlalu sibuk dalam hal ini protes kepada Allah bagaimana Allah berkata. Malah kita sendiri yang sering berkata. Mari Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak, dengarkanlah Dia. Mari, bagaimana Allah berkata dalam hidup kita, menuntun kita itu. Ini menjadi sebuah bentuk ketaatan, kepatuhan kita. Allah yang boleh berkarya dalam segala sesuatu, dalam kejadian maupun dalam melalui sesama kita dan sebagainya. Bagaimana kita peka mendengarkan perkataan Allah, mendengarkan firman Allah. Melalui Alkitab, kitab suci ini, firman Allah boleh menjadi bagian dalam hal kehidupan kita. Tapi maukah kita untuk mendengarkan firman Allah itu? Dengarkanlah Dia. Ini menjadi panggilan kita semua, Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak, dan panggilan pun panggilan saya. Menjadi panggilan saya bagaimana mendengarkan Dia adalah bagian yang menjadi penting dalam hidup. Bahkan Rasul Yakobus pun juga dalam hal ini kita ingat bahwa hendaklah kamu cepat untuk mendengar tapi lambat untuk berkata-kata. Mari dengarkanlah Dia. Dengarkanlah Allah berkata, dan bagaimana Allah itu juga mengubah hidup kita supaya hidup kita di dalam rancangan dan kehendak-Nya. Tuhan memberkati. Amin. Saat teduh bagi kita. Saat teduh cukup.